Karena sekarang kan too much information ya Yeah. Mbak ya. Dan itu membuat overwhelm. Have to be Terus- filtered. Nah, terus kita kadang Gen Z juga nggak mau lihat HP. Tiba-tiba naik gunung, tiba-tiba maraton. Bad news is a good news. Jadi kalau ditayangkan kejelekan atau kesalahan sedikit pemerintah, itu good news buat oknum media. Dan no viral, no Digoreng-goreng. justice katanya. Oh, Iya. no viral, no justice. Jadi kalau omongan Gen Z itu kebanyakan lebih ke personal. Tadi dia ngomong introvert, extrovert dan lain-lain. Itu kok bisa diajak ngomong negara nggak? Bisa ngomong tentang isu bangsa nggak? Bisa nggak? Itu yang tricky banget Pak. Menurut Coach Denny, penting nggak sih pendidikan formal? Begitu. Gen Z nanya Wah. begitu. Waduh. Dalam ya Dalam, pertanyaannya Bang. ya. Saya bilang, bener. Apa jawabannya Pak? Jawabannya Fundamental bener. banget ya. Pada saat ditanya gitu, saya kan nggak boleh sembarangan. Ya Allah, bantu saya ngejawab gitu kan. Akhirnya saya jawab begini. Masih main musik terbaik pilihanmu barengan sama Zahra Aulia di Santai Sore. Seperti yang sudah aku spoilerkan tadi gitu ya Sobat Jis di awal, kalau di jam pertamanya Santai Sore hari ini Zahra siarannya tidak sendirian. Tapi hari ini kan adalah hari yang spesial nih ya Sobat Jis, tanggal 20 Mei 2025 ini bertepatan sama Hari Kebangkitan Nasional. Jadi sore hari ini kita akan ada obrolan yang gak kalah membangkitkan, yang gak kalah bikin semangat. Temanya aja adalah mendorong kebangkitan Gen Z menuju Indonesia Emas melalui penguatan ketahanan sosial budaya nasional. Widih, keren banget kan topiknya. Jadi pembicaranya tentu tidak mungkin yang biasa-biasa saja, yang keren-keren juga, karena pembicara sore hari ini adalah para alumni dari program pemantapan nilai-nilai kebangsaan Lemhanas RI Angkatan 218 dari kelompok NKRI. Jadi pastinya obrolan sore hari ini bukan cuma sekedar bicara biasa saja, tapi ini juga panggilan dari hati. Langsung saja kita sapa para pembicara kita sore hari ini. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Halo, Selamat sore. Mbak Zahra, apa Halo. kabar? Alhamdulillah sehat. Selamat Hari Bagaimana? Kebangkitan Nasional. Selamat Hari Kebangkitan buat semua Sobat Nasional. Jis juga. Semangat sekali. Mungkin saya perkenalkan dulu ya, ada siapa-siapa aja di sini biar Sobat Jis yang di rumah nih juga tahu gitu ya. Yang lagi menemani Zahra di sore hari ini ada siapa saja. Pertama kita punya Mbak Yudiswara Ayu Permatasari dari selaku dosen dari ISI Yogyakarta. Halo, selamat sore. Halo Mbak, selamat sore. Kemudian ada juga Bapak Dr. Ahmad Deni dari PPSDM Kemendagri. Selamat Iya, sore Bapak. Selamat sore Mbak Zara, selamat sore Sobat Jis. Ya, betul sekali. Dan tidak cuma 1 dan 2, tapi langsung ada 3 nih ya Sobat Jis ya. Jadi masih ada satu lagi, yakni Bapak Dr. Herman Velani dari Universitas Islam Indonesia. Halo, selamat sore Bapak. Halo Mbak Zara. Biasanya aku dipanggilnya Mister sama Wah, mahasiswa. Mister Herman. Oke, Mister Herman, Mbak Ayu. Halo Sobat dan Jis, Mbak apa Deni. kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Amin. Ini jam-jam segini kan emang jam-jamnya orang udah pada mulai lemes ya Pak ya. Betul. Sama cuaca lagi Betul unpredictable. sekali. ya. Unpredictable. Ini mah enak banget buat rebahan ya. Tapi biar Risotto. rebahannya nggak cuma sekedar rebahan, kita kasih obrolan yang membangkitkan. Waduh. Sesuai sama spirit Gen Z ya Mbak Yu ya. Iya Pak Denny ya kan katanya suka rebahan tapi produktif. Dan overthinking. Jangan. Jangan. Kalau overthinkingnya biar malam hari aja. Kalau siangnya produktif kita ya. Betul. Oke. Karena tadi aku udah sedikit spill juga ya topik kita hari ini tentang Gen Z nih ya. Mungkin ini kita langsung mulai aja kali ya. Mungkin tapi pertanyaan pertama aku mau langsung menuju kepada Mbak yang paling cantik dulu. Yang terlihat sekali ini kayaknya juga Gen Z ya Mbak ya. Iya, halo Mbak. Wajah-wajah Gen Z nih sepertinya ya. Betul, saya Gen Z kelahiran tahun 98, jadi Gen Z ngajar Gen Z. Oke. Saya tua sekali. Aduh kalau udah Pak Denny ngomongin kita soal lagi di umur, mana? Pak Denny lagi aksi itu kayaknya tadi reformasi. kalau ngomongin umur jadi agak nyes ya. Betul. Kanan dan kiri, tapi tenang Sobat Jis. Mbak Zara obrolan- Gen Z juga atau Ini Gen Z sejati Wah, Gen Z nih. sejati, Ini oke. Gen Z Siap. sejati gitu ya. Jadi obrolan hari ini nggak cuma tentang kamu, tapi tentang aku juga ya Sobat Jis. Langsung bawa kaca. Langsung membawa kaca karena relate sekali gitu ya. Nah, karena topik kita hari ini sedang membahas Gen Z gitu ya. Tadi ini aku juga sudah sempat nanya nih ya ke Sobat Jis, kalau satu kata yang menggambarkan Gen Z itu seperti apa sih? Karena kan Gen Z ini sering banget gitu ya dicemooh, ini mah generasi rebahan, generasi yang rada-rada gitu ya. Tapi kalau misal kita lihat lagi gitu ya, di zaman sekarang Gen Z ini kan adalah generasi yang memang sekarang tuh sedang
on power, sedang lagi produktifnya gitu ya, memang di umur-umur yang lagi produktif gitu. Jadi sebenarnya gimana sih mungkin Mbak Ayu gitu ya bisa menjelaskan strategi supaya Gen Z ini bisa menyongsong Indonesia Emas 2045 gitu. Gimana nih Mbak mungkin? Nah itu kalau dari pengalaman saya ngajar ya Mbak ya, kebetulan saya sudah ngajar 2 tahun nih dan ngajar Gen Z semua. Semua nih, oke. Semua Gen Z dan dengan lika-likunya, dengan kecurhatan mereka, dengan bocornya juga udah bukan alus lagi tapi udah gacor gitu kan. Gitu ya. Kebetulan saya juga kan ngajar Pancasila dan KWN. Jadi memang untuk pengembangan karakter mahasiswa kan. Jadi saya itu punya taktik sendiri untuk ngajar Mbak. Oh, oke. Saya tuh harus kenal, nggak harus kenal banget sama mahasiswa, tapi gimana cara saya untuk bisa ngobrol sama mereka face to face. Face to face, oke. Nah, caranya adalah waktu UTS itu mereka ujian lisan. Oh, Pertanyaannya berkaitan dengan karakter pribadi. oke. Kayak misal nih, misal Mbak Zahra gitu ya, mahasiswa. Halo Mbak Zahra, gimana? Sekarang ngekos atau tinggal di sini? Waduh, kok berasa lagi ujian ya Zahra ya? Kayak gitu. Jadi nanti dia akan ngalir cerita. Dia relate gitu ya Mbak Yu ya. Jadi ya. Oke. Jadi Bagus tuh, pada ini bisa kita tiru ya. waduh, Bikin langsung mahasiswa dapat nyaman. inspirasi Iya, gitu ya. Oke, jadi harus mengenal lebih dekat sama mereka terlebih dahulu gitu ya. Baru nanti mereka gacor, ceritanya banyak. Jadi kita nggak kecolongan. Ada isu-isu kesehatan mental dan lain-lain. Itu kita udah istilahnya tahu lah permukaannya itu seperti apa. Oke. Minimal dosen kalau ada nih, wah kayaknya ini anak ada tanda-tanda nih. Waduh, tanda-tanda apa nih? Iya. Itu nanti kita langsung obrolkan dengan kaprodinya atau dengan dosen yang ada di fakultas tersebut. Jadi memang langsung ketanganan. Oke, jadi harus mengenal dulu mahasiswanya gitu ya. Itu adalah salah satu taktik yang dipakai sama Mbak Ayu gitu ya, supaya bisa menjelaskan mengenal lebih dekat gitu sama mahasiswanya. Oke, tapi kalau kita ngomongin soal Gen Z gitu ya, Gen Z ini kan adalah paling banyak sekarang karena memang lagi usia-usia produktif kayak Zahra juga gitu. Betul. Ya. Tapi kalau di kampus gitu apa sih mungkin challenge paling berat selain harus mengenal mereka? Mengenal perspektif mereka tentang Bu itu introvert Bu, jangan ditanyain Bu itu ekstrovert, tapi kan ini di kelas kita harus tetap apa ya, kayak mancing mereka untuk memberikan pendapat. Sedangkan kan yang introvert diajak gitu alasannya introvert gitu. Jadi kayak menurut saya itu kayak fixed mindset banget. Harusnya kita harus punya growth mindset untuk belajar. Jadi gimana caranya kita tetap mancing-mancing mereka nih. Ayo kamu tuh harus bisa tuh untuk berpikir berkembang. Bukan karena kamu introvert terus kamu nggak jadi mau diem Iya, gitu ya. betul. Oke, berarti challenge-nya adalah itu karena banyak yang masih terkotak-kotakan gitu ya sama introvert ekstrovert gitu ya. Kebanyakan bahasa kan sekarang kayak misalnya love bombing, ini itu. Jadi kayak segmentasinya tuh makin apa ya, kayak makin nggak jelas gitu loh Mbak. Jadi penasaran nih Mbak Zara. Boleh nanya nggak nih? Boleh. Hostnya Mbak Zara soalnya nih. Ya Pak Denny, kita penasaran nih. Jadi kalau omongan Gen Z itu kebanyakan lebih ke personal, tadi dia ngomong introvert, extrovert dan lain-lain. Itu kok bisa diajak ngomong negara nggak? Bisa ngomong tentang isu bangsa nggak? Bisa nggak? Itu yang tricky banget Pak, karena memang mereka itu harus direfleksikan terhadap dirinya sendiri. Misal wawasan Nusantara, kita harus membawa negara itu dalam lingkup dirinya sendiri. Bayangkan dirimu menjadi sebuah negara. Kalau kamu dapat serangan dari teman kamu, dicubit, kamu marah nggak? Oke. Harusnya marah nggak? Ya tergantung Bu siapa yang nyubit lah. Kayak role model ya. Gitu. Iya betul. Role play. Tapi kan mereka juga dalam tanda kutip kadang-kadang pura-pura kritis ya. Kalau giliran ya kita tahu kan sekarang ada tren tagar Indonesia gelap, kabur aja dulu kan, itu kan ekspresi ya. Itu Pernah tuh saya tuh. Nah, gimana, ditanya Pak? sama Gen Z. Pak, menurut Bapak gimana Pak? Ada lagi viral nih Pak, kabur aja dulu. Waduh. Bapak setuju nggak? Ada anak Gen Z magang di kantor saya. Setuju nggak Pak? Saya tidak setuju. Oke. Kalimatnya bukan kabur saja dulu. Tapi
tingkatkan potensi dulu. Setelah itu Tingkatkan potensi kalian dulu. bisa menunjukkan potensi keluar, tapi jangan lupa negara kalian ada NKRI. Balik lagi ke Indonesia. Jadi kalau narasinya kabur saya dulu itu negatif. Upgrade dulu ya Upgrade istilahnya. dulu, Upgrade diri dulu aja. baru selanjutnya terserah Anda gitu. Jadi kalau Anda sudah kepada upgrade, kalian bisa menciptakan dunia pekerjaan baru di sini dan tidak harus keluar negeri gitu. Betul. Oke, jadi meskipun Gen Z ini ibaratnya bahasanya sulit, apalagi banyak bahasa baru gitu ya. Mereka Iya. istilahnya banyak banget, tapi mereka juga di satu sisi punya sisi yang kritis juga gitu banget. ya. Jadi kenapa setiap mereka itu berpendapat, kita tuh harus nanya, kenapa kamu berpikir seperti itu? Oke. Apa yang melatar belakangi kamu bilang kayak gitu? Melihat dari sudut pandang mereka juga ya. Iya, Oke. karena sekarang kan too much information ya, Ya. Mbak ya. Dan itu membuat overwhelm. Have to be Terus- filtered. Nah, terus kita kadang Gen Z juga nggak mau lihat HP, tiba-tiba naik gunung, tiba-tiba maraton. Betul ya, emang kalau ada masalah dikit-dikit langsung lari aja gitu. Iya, ya. sambil hujan Sambil lagi. hujan. Ya wajar sih karena memang mereka kan lahirnya di hidup di era yang serba cepat, Serba cepat, digital, betul sekali. serba instan dan berubah terus. Mereka nih terlalu kena disruptif jadi makanya mereka lagi cari arah terus Iya, kayaknya. jadi ada istilah memang kalau yang namanya terlalu itu akan mengecewakan. Jadi terlalu fokus dengan media sosial akan mengecewakan. Terlalu fokus dunia yang lain juga mungkin. Jadi harus balance. Jadi kadang-kadang kita media sosial, kadang-kadang juga kita nyari sumbernya. Nah, kebenaran kan saya di pemerintahan ya nyari sumbernya karena kita negara hukum. Gen Z juga harus wajib belajar tentang peraturan perundang-undangan. Supaya tidak terkena masalah ke depan. Tidak ada larangan untuk main di medsos, tetapi kalau di medsos kita positif semua tentang peraturan perundang-undangan kita informasikan, edukasikan, itu ada penyeimbang. Karena saya lihat tuh lebih banyak yang ya lucu-lucuan gitu. Jadi kita sebagai tanggung jawab moral kepada bangsa dan negara ini ya wajib menyampaikan hal-hal yang positif tentang Hal-hal yang positif, bagaimana menjaga betul. Indonesia gitu. Oke. Ini sebenarnya apa sih, mungkin boleh di-spill dulu nggak sih? Siapa tahu ada Sobajis yang tidak paham ini sebenarnya apa gitu, alumni apa gitu mungkin. Jadi ini programnya Lembaga Ketahanan Nasional. Milik negara yang langsung bertanggung jawab ke presiden. Itu kami waktu itu menjadi peserta pelatihan training of trainers untuk pemantapan nilai-nilai kebangsaan. Jadi isinya dari mulai guru TK, SD, SMP, SMA, madrasah, dosen S1, S2, S3 dan Widya Iswara yang mengajar ASN ya. Dan termasuk pada ini dari Widya Iswara, kemudian Mbak Ayu nih dosen, saya dosen. Tapi kita juga ada teman-teman nih. Nggak ada guru TK, ada Bu Tami yang keren banget ya, ada Mas Ilham dari Bang Kesbangpol SD juga. Keputaran, dari Kesbangpol juga. Jadi program ini memang salah satu yang utama yang kita perlu promote adalah menguatkan 4 konsensus dasar bangsa Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, kemudian NKRI dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Dan kebetulan itu jadi nama-nama kelompok kita juga ya selama sama itu. Jadi ada kelompok Pancasila, UUD 45, NKRI Makanya ini dan kelompok NKRI dan gitu Bhinneka ya. Tunggal Ika. Nah ketuanya Mas. Nah, benar. Ya, tapi ini ceritanya kita lagi mewakili teman-teman semua nih Oke, seangkatan. oke, Nanti baik. harapannya bisa nanti kerja bareng Jis lagi sama Mbak Zara lagi ya. Gitu ya. Jadi semoga ada next kesempatan bisa ketemu sama tim-tim yang lain mungkin Iya. gitu Betul. ya. Supaya Indonesia makin semangat, semakin menyongsong Indonesia emasnya, kita tuh optimis gitu kan. Karena kita punya 4 konsensus dasar ini yang betul-betul menjadi ya inilah modal kita untuk survive gitu kan. Oke. Berarti memang backgroundnya berbeda-beda tapi sama Tujuannya tujuan sama. gitu ya. Makanya nggak mungkin tadi Sobajis masih ada yang bingung ini kok ada dosen-dosen gitu ya. Bingung gitu ya. Tiba-tiba dosen ya. Tiba-tiba muncul dosen gitu. Kan ya. tadi Bhinneka Tunggal Ika. Benar, Berbeda-beda tapi tetap satu jua kan. Tetap satu tujuan gitu. Tujuannya sama juga ya. Sore hari ini kita lagi ngomongin soal Gen Z nih ya. Betul. Dan Tadi kan dalam sudah rangka- POV dari dosen Gen Z terhadap Gen Z yang beneran Gen Z gitu ya. Yang ternyata punya lika-liku sendiri gitu ya. Oke, nah sekarang kalau dari POV pemerintahan, Oh iya, Masya Allah. kita langsung ngajakin ke POV pemerintahan dulu Ya. nih. Nah, kalau misalkan Gen Z itu gimana sih? Kan biasanya kayak tadi ya udah dicontohkan bahwa banyak hashtag-hashtag gitu ya yang bermain di sosial media. Tapi kan kadang kita juga tidak bisa memungkiri bahwa sosial media ini kadang ada aja gitu ya orang-orang
orang yang mungkin lempar batu sembunyi tangan gitu ya, berbicara tapi habis itu ya udah hilang aja gitu, namanya juga bersembunyi di balik sosial media. Nah kalau dari Pak Ahmad Denny. Betul ya, Saya maaf. Ahmad Pak Denny Denny. biasa dipanggil Coach Denny. Coach Denny, Bukan oke. coach Kota He. Apa ini? Bukan Ahmad Dhani ya. Iya, ini kalau saya berharap banget ini karena kami ya udah generasi X ya. Oh iya betul. Ya, lahiran 75 generasi X kalau nggak salah ya. Ya, jadi berharap Gen Z itu perlu mengetahui ilmu tentang sistem pemerintahan. Supaya apa? Supaya mereka itu bisa meningkatkan kesadaran dan partisipasi politiknya, sehingga mereka tidak hanya menerima komunikasi satu arah. Kalau bisa kayak gini-gini live stream, bisa tanya jawab dan sebagainya. Kemudian bisa menumbuhkan jiwa nasionalisme dan tanggung jawab warga negaranya. Jangan sampai 100% sama percaya sama orang, tetapi kita nggak tahu cara kerjanya, apa tugas dan fungsi wakil rakyat mereka. Betul. Sehingga mereka bisa tersistem, terstruktur, terarah cara bicaranya, tidak terkontaminasi dengan media sosial yang kadang-kadang lebih banyak yang menyerang pemerintah, padahal pemerintah tuh banyak hal yang harus diselesaikan dan diprioritaskan, ya kan. Kemudian ya mencegah disinformasi yang tadi saya sampaikan tuh. Informasi itu di media sosial, terutama mohon maaf ya di TikTok, sekarang kan banyak yang main TikTok kan, itu ya satu arah dan mayoritas itu viral yang negatif dan lucu-lucuan, yang isinya benar-benar substansi tentang pemerintahan berkurang atau kurang ya. Jadi itu tantangannya, kami sebagai mewakili pemerintahan ya berharap Gen Z juga jangan lupa untuk mempelajari tentang sistem pemerintahan. Kemudian bagaimana nantinya mereka bisa mempersiapkan diri menjadi pemimpin. Ya suatu saat kan mereka jadi pemimpin, mencalonkan ke partai atau mencalonkan anggota dewan dan sebagainya, atau enggak independen. Pas nanti dilantik mereka enggak blank bagaimana cara memimpin pemerintahan, karena bagaimana cara perencanaannya dan sebagainya. Dan terakhir itu mendorong inovasi dalam tata kelola pemerintahan. Nah kalau Gen Z tahu semua itu, Gen Z itu tidak mudah diprovokasi dengan media sosial. Ya karena ada istilah, ya saya pernah dengar, bad news is a good news. Jadi kalau ditayangkan kejelekan atau kesalahan sedikit pemerintah, itu good news buat oknum media. Dan no viral, no justice katanya. No viral, no justice. Padahal ya pemerintah urusannya banyak sekali. Sangat dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota sampai pedesaan. Dan itu juga kita tentunya harus semuanya harus ada istilahnya nilai-nilai ASN atau nilai-nilai yang kita perlu terapkan dalam melaksanakan pemerintahan, yaitu berakhlak. Salah satunya yang saya lakukan ini berakhlak. Apa singkatan tapi itu berakhlak, bukan saya berakhlak. Akronim. Tadi Zahra juga mikirnya ini akhlak apa nih maksudnya. Kalau saya bilang saya berakhlak terlalu wow katanya. Jadi berakhlak itu singkatan. Jadi bernya itu berorientasi pada pelayanan. Saya alhamdulillah bisa bergabung dengan JIS FM dan didengar langsung oleh Sobat JIS, ya kan. Saya memberikan pelayanan informasi, kemudian akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif. Jadi Gen Z itu harus berkolaborasi dengan semua generasi gitu, tidak hanya dengan Gen Z gitu. Berarti Mbak Yu kita udah melakukan itu ya, berakhlak ya. Udah lintas udah kolaboratif, sudah akuntabel ya. Biar nanti kita makin kuat gitu. Karena memang kalau untuk negara ini kalau kita mau maju cepat ya sendiri. Tapi kalau kita mau bertahan lama ya bareng-bareng, berkolaborasi gitu, itu saja. Saya harap Gen Z yuk sama-sama memahami pemerintah sambil kuliah sambil memahami, sehingga pada saat nanti lulus ya banyak peluang yang bisa membantu pemerintah. Gitu. Growth mindset ya Pak. Ya growth mindset. Ini menarik nih Mbak Zahra nih, karena Mbak Denny tadi Pak Denny tadi bilang apa namanya harus punya knowledge. Masalahnya ini saya sekalian mau konfirmasi nih Mbak Zahra ke Mbak Yu ya. Boleh. Kan Gen Z itu ngerasa setiap hari mereka 24/7 itu kan connect ke device. Menurut mereka mendapat informasi, padahal tadi kan bisa jadi algoritma mereka ada di apa namanya echo chamber yang sebenarnya bukan memberikan informasi yang akuntabel, yang bisa. Jadi harusnya mereka ningkatin. Kalau menurut Pak Denny sama Mbak Yu, benar nggak sih mereka tuh sebenarnya tidak terinformasikan sebenarnya, walaupun mereka terkoneksi dengan gadget gitu kan? Itu Pak, kalau
saya tadi hubungkan dengan yang growth mindset, sebenarnya algoritma itu kan tergantung apa yang kita suka ya. Benar. Kalau emang kita tuh mau maju, algoritma kita tuh jadi bagus. Jadi kita tuh harusnya ngegali algoritma kita sendiri, kita pengennya apa, pengen growth kayak gimana, baru nanti FYP-nya, iklan-iklannya, kan jadi bagus. Iya. Jadi saya juga karena berpikir seperti itu, kadang-kadang bermain algoritma. Jadi bagaimana supaya website pemerintahan, media sosial pemerintahan supaya menjadi algoritma ditonton terus sama Gen Z, ya pakai aplikasi yang kami buat namanya CRM integration itu. Jadi kami terus membuat informasi dan edukasi tentang pemerintahan, di-upload di media sosial kami dan kami share ke mereka, sehingga walaupun mungkin mereka nontonnya nggak lama, cuma view sedikit, tapi minimal kan jadi algoritma ketangkep. Nah, Betul. Jadi ingat nih, karena kita ngomongin algoritma dari tadi kan, salah satu algoritma ini kan yang kalau Gen Z ini kalau dibiarkan sendirian dengan algoritma, mereka akan kehilangan karakter. Betul. Nah, kita salah satu yang kami lakukan di teman-teman alumni PPNK ini, alumni ya kita sering nyebutnya taplai ya, pemantapan nilai-nilai. Taplai. Itu kita harus menggiatkan yang kita sebut algoritma kebangsaan. Nah, algoritma kebangsaan ini penting di era saat ini. Gimana biar anak-anak muda Gen Z Indonesia itu bangga sama Indonesia. Dia paham tadi Mbak Ayu udah singgung ya, ketahanan Nusantara, wawasan Nusantara, ketahanan nasional. Dia paham kita punya Pancasila yang keren banget yang bisa merekatkan kita semua sebagai bangsa, dan kita punya Undang-Undang Dasar 45 dari Founding Fathers kita. Ini kalau generasi muda itu sadar bahwasanya kita punya sesuatu yang amazing ini, saya yakin Gen Z ini bisa lebih kuat menghadapi, lebih optimis lah ngadepin masa depan gitu kan. Dan mereka harus dibikin lebih tangguh lagi, karena memang kalau kita ke algoritma yang kita andalkan, dan kita kan kadang-kadang ngelihat sesuatu cuman dari perspektif point of view-nya satu orang kan, apalagi dengan echo chamber tadi yang dia cuman FYP-nya itu aja gitu kan. Mereka perlu harusnya membangun hubungan positif dengan masyarakat. Mereka harus turun ke masyarakat, ke lapangan, jadi relawan, volunteer, kemudian juga harus mental resilience-nya harus dibangun juga pada ini. Pada ini udah singgung tadi tuh, keren tuh. Setuju. Misalnya literasi digitalnya mereka harus bagus, kemudian manajemen emosinya tadi Mbak Ayu singgung juga kan. Terus kemampuan gimana kita belajar lagi skill baru, karena kan memang tantangannya sangat cepat ya. Dan kita harus cari solusi. Saya jadi nyambung lagi nih, mendadak kepikiran. Jadi tantangan kita kan mereka menonton video atau konten-konten yang mungkin tidak berhubungan dengan pemerintahan. Benar kan? Betul. Dan akhirnya mereka nggak tahu bagaimana sih pemerintahan bergerak gitu. Nah itu tanggung jawab kita semua, bukan hanya kami di pemerintahan. Nah makanya mudah-mudahan nanti ada acara selanjutnya bagaimana kita memberitahu visi ke presiden. Jadi kan visi itu, visi presiden, gubernur, bupati, wali kota itu intinya sama sebenarnya, cuman narasinya beda. Ya, visinya apa? Mensejahterakan masyarakat. Iya benar. Syarat-syarat untuk masyarakat sejahtera adalah pendidikan, kesehatan, dan perekonomian. Nah itu yang harus kita tingkatkan. Jadi ada pendidikan formal, ada pendidikan informal. Ada pertanyaan yang luar biasa lagi nih Mas. Jadi ingat lagi. Pak, menurut Pak Denny, menurut Coach Denny, penting nggak sih pendidikan formal? Begitu, Gen Z nanya. Waduh. Dalam ya pertanyaannya ya. Saya bilang, benar. Apa jawabannya Pak? Jawabannya banget ya. Pada saat ditanya gitu, saya kan nggak boleh sembarangan. Ya Allah, bantu saya ngejawab gitu kan. Akhirnya saya jawab begini. Ini pengalaman saya. Saya alhamdulillah sudah beberapa level saya lewati. Ternyata pendidikan formal itu penting. Tetapi lebih dahsyat pendidikan informal. Tetapi kalau mau luar biasa digabungkan pendidikan formal dan informal. Jadi mau luar biasa penting, semuanya penting jadinya. Jadi harus dikolaborasikan. Karena memang kalau di pendidikan formal ya kan sudah ada sistemnya ya, ada. Sama satu poin kayaknya yang penting di pendidikan formal itu ada pendidikan karakter. Betul. Itu yang penting. Apalagi tadi kan kayak Mbak Ayu cerita, saya menarik tadi saya kemarin ngobrol itu cerita salah satunya ngajar tentang Pancasila secara kreatif. Itu apa ceritanya Mbak Ayu? Ngelihat pelanggaran di lampu merah ya. Ngelihat orang Indonesia. Jadi itu lucu tuh dan menarik, ternyata relate ya. Jadi Gen Z itu Mbak seneng banget kalau diajak keluar kelas aja. Kita nontonin orang yang ada di lampu merah.
Itu udah happy mereka Itu ya. happy banget, setengah jam aja kita berjemur di situ. Ayo lihat ada kasus apa di sana. Luar biasa itu. Iya, itu lebih. Jadi harus real practice gitu ya. Jadi role play itu pendapat kamu bagaimana? Sebaiknya ke depan seperti apa gitu tuh. Wah, keluar. Berarti ini salah kami nih, dosen yang tua-tua nih. Karena saya ngajar dari 2008 ya. Kadang-kadang memang betul metode pendidikan kita tuh masih pakai gaya-gaya old style gitu, masih Old school. Iya, nampilin slide, suruh nyatet, itu udah nggak Terus cocok. nanti presentasi. Betul, Iya. mereka harus diinternalisasikan nilai itu secara kreatif. Iya. Mereka butuh touch some grass karena mungkin kan selama ini mereka udah terkontrol sama algoritma sosial media. Mereka hari-harinya melihatnya kejadian-kejadian yang mereka cuma lihat di sosial media gitu ya. Betul. Jadi mereka butuh nih sebenarnya bukti nyatanya gitu. Ini sharing nih, mumpung inget tadi Mbak Ayu cerita. Jadi Mbak Zara mahasiswaku ada untuk kuliah kewarganegaraan, itu nggak ada UTS, nggak ada UAS. Maksudnya UTS UAS-nya itu bentuknya project. Project mereka nyari satu isu lingkungan permasalahan sosial yang ada di sekitar mereka. Terus mereka mempropos solusi ngapain. Terus mereka bikin jalanin project Itu itu. lebih efektif. Dan mereka cuman tugas mereka adalah ngepost di Presentasi. sosmed mereka. Nggak usah presentasi Bang, ada presentasi. Ngepost di sosmed mereka, terus ke-tag, terus kalau bisa dibikin viral, ya udah ini satu ide mereka untuk menyelesaikan masalah yang paling kecil yang ada di lingkungan Terus mereka. ditargetkan lagi tambah Mas. Targetkan follower nambah. Ya, iya. Itu ke pressure, Pak. Iya, enggak. Kadang-kadang gini saya lihat nih, banyak orang senang dengan medsos tapi tidak melihat cara kerja medsos. Iya. Knowledge-nya nggak Banyak sekali punya. orang Ya. IT yang saya lihat tuh di hire sama perusahaan, mereka hanya ngedit video, upload video, tapi tidak memikirkan bagaimana viewernya. Dampaknya. Viewernya, Viewersnya. ya kan? Engagementnya, Seberapa sering kita impactnya, ditonton, bukan subscribernya. Kalau subscriber, mohon maaf bisa beli, Betul, ya kan? betul. Tetapi bagaimana ditargetkan mahasiswa, viewernya harus lebih dari sekian. Itu. Jadi mereka ya terpaksa nge-share gitu kan? Nah, intinya toh Mbak, Gen Z itu harus dikasih tempat, waktu dan wadah mereka buat berkreasi. Betul. Mereka butuh ruang, memang Betul betul. ruang banget. Nggak cuma di ruang maya, harus di ruang real, di ruang nyata pun mereka harus punya. Iya kayak ini sekarang kan saya harus berkolaborasi dengan dosen Gen X. Dengan bapak-bapak dari Gen Y dan Gen X. Saya iya. Milenial. XYZ. Iya, jadi bersyukur banget. Tapi saya tidak hanya Gen X bukan, karena perut saya jadi Gen Dut. Jadi Gen Dut. Waduh, kalau yang gitu mah kayaknya udah angkat tangan ya kita semua ya. Takut ya. Tadi kita udah sedikit spill nih ya tentang Gen Z. Tadi ada satu yang menarik banget dari Coach Denny kalau Gen Z zaman sekarang itu kan mereka mungkin tidak melihat konten-konten seputaran pemerintahan, betul kan? Karena kan ya balik lagi algoritma itu berdasarkan apa yang kita suka. Jadi kalau misalkan kita sukanya lagu pasti yang muncul lagu-lagu aja gitu kan. Betul. Jadi nggak mungkin kan kayaknya kalau kita ngomongin Gen Z algoritmanya politik kayaknya agak nggak mungkin gitu kan ya. Tapi kita bikin mungkin nanti. Tapi kita bikin mungkin bisa Iya. gitu ya. Berarti pemerintah juga ingin supaya bisa relatable juga sama Gen Z zaman sekarang. Dan satu yang menarik lagi adalah berarti kalau tadi kita balik ke pembahasan sebelumnya bahwa sebenarnya yang bisa mengontrol algoritma kita adalah dari karakter diri kita sendiri gitu ya, dari keinginan kita sendiri. Tadi Mbak Ayu juga bilang kalau misalkan kita pengen punya algoritma yang bagus ya harus dari kita gitu ya. Yang menentukan gitu kan. Berarti sebenarnya supaya Gen Z itu punya karakteristik yang yang kuat, yang sesuai itu sebenarnya gimana sih? Mungkin bisa dikasih share apa mungkin bisa jadi pesan-pesan juga kali ya buat Sobat Jis gitu ya. Mungkin teman-teman Gen Z di luar sana harus seperti apa sih? Yang jelas gini, kalau dari Gen Z sebenarnya kita jangan lupa sebagai orang Indonesia tuh kita punya Pancasila. Betul. Kalau values-nya Pancasila benar-benar kita jadikan falsafah hidup, kita jadikan panduan, itu kayaknya hidup kita akan happy-happy aja karena kita berketuhanan, kita berkemanusiaan, kita bersatu, kita bermusyawarah, kita menegakkan keadilan sosial. Tapi yang masalahnya sekarang tuh Pancasila tuh dilupain. Cuma dihafal aja. Dihafal doang, tapi tidak diinternalisasikan. Makanya kita perlu nih sekarang nih punya algoritma kebangsaan. Gimana caranya nilai-nilai Pancasila tuh kita bangun lagi, kita hidupkan kembali di Gen Z ini. Karena ini modal mereka untuk menjadi pemimpin masa depan. Betul. Kemudian mental resilience-nya harus dibangun. Memang ketahanan mental mereka harus dibangun. Mereka harus terkoneksi dengan dunia nyata. Kemudian juga diajarin literasi digital. Karena tidak semua yang kita lihat di algoritma itu betul
betul gitu kan. Benar. Dan juga mereka juga harus dikuatkan untuk terkoneksi dengan masyarakat nyata dengan cara itu tadi, mereka harus ikut juga dong kegiatan relawan, kegiatan kemanusiaan dan lain-lain, dan jangan lupa identitas budayanya harus tetap terjaga. Harus tetap gitu kan. terjaga ya. Jangan K-pop terus yang diikutin gitu kan. Jangan lupa kita punya Wonderful Indonesia, makanya bagus tuh ada algoritma kayak Alfirep dan lain-lain gitu. Dari sudut pandangku gitu. Kalau Mbak Ayu sama Mas Denny, Kalau saya jadi kepikirannya unik nih ya. Oke. Supaya menyelamatkan negara kita. Waduh, agak Pemerintah. berat ya bahasanya. Beneran. Jadi kayak di salah satu daerah ya, jadi banyak anak kecil yang jadi headache main HP terus. Betul. Susah disuruh mandi, disuruh makan. Itu karena apa? Ya karena dibiarkan sama orang tuanya. Jadi saya titip pesan sama para Gen Z sampaikan kepada orang tua kalian, sobat JIS ya. Tolong jangan biarkan HP orang tua dimainin atau dipegang oleh adik kalian yang masih bayi. Karena khawatirnya kalau HP orang tuanya sering nonton algoritma yang aneh yang belum cocok buat anak kecil akan terbawa. Makanya lebih baik menurut saya usia SD, SMP sampai SMA dilarang main HP. Waduh. Atau dibatasin. Dibatasi ya. Karena mereka CEO-nya bisa memfilter. Apple aja nggak boleh loh Pak. Anaknya CEO-nya Apple yang bikin iPhone aja ngelarang anaknya punya HP sampai umur 18 Dan tahun. Gen Z harus paham bahwa aplikasi TikTok itu dibuat oleh China untuk kita, tetapi mereka nggak menggunakan. Ini banyak yang nggak tahu nih, bener. Benar. Jadi mereka TikTok membuat ada di kita Cina. terlena, senang-senang, tetapi kita tidak upgrade diri kita. Scroll up, scroll down, seperti narkoba jadinya, kecanduan. Iya, dopamin. Nah, Bener, itu yang bener, harus bener. dilarang SD, SMP, SMA. Jadi sekali lagi ingatkan mama papa Gen Z di rumah jangan kasih HP ibunya, orang tuanya dipegang sama adiknya. Khawatirnya bapak ibunya sering lihat algoritma yang negatif atau lucu-lucuan tertanam ke anak-anak kecil itu. Itu saja. Sekali. Apalagi masih di umur yang sangat muda gitu kan, masih sangat terbawa ya. Jadi ini juga pemahaman buat kamu yang para Gen Z, karena kan para Gen Z sekarang juga sudah banyak yang jadi ibu, jadi orang tua gitu ya. Karena kayaknya kalau kasih tahu orang tua yang lebih tua lagi kayaknya mungkin udah susah gitu ya. Jadi ini jadi pemahaman buat Gen Z yang mungkin sekarang akan memulai parenting ke depannya gitu ya. Malah ekstrimnya lebih bijak. Malah saya bisa bilang ekstrim ya, orang tua Gen Z atau orang tua yang memberikan HP media sosial ke putra-putrinya yang masih balita itu membunuh perlahan dan pasti. Entah itu membunuh karakter, membunuh kreativitasnya. Betul. Nah, itu ya yang mungkin bisa saling mengingatkan. Oke, kalau dari Mbak Ayu gimana Mbak? Iya, percaya POV sama Gen Z. diri kita sendiri. Oh, percaya sama diri kita sendiri Itu ya. pertama, iya, karena kebanyakan generasi Z yang saya temui, mereka milih baju aja masih bingung. Karena biasa dipilihin sama orang tuanya. Nah, iya itu. Nah, jadi untuk memutuskan Atau takut dijudge ya. Nanti kalau udah ya, overthinking, takut dijudge waktu muncul di sosmed dan lain-lain gitu. betul. Nggak out of the ini ya, nggak update gitu ya. Nah, benar. Jadi kayak takut omongan orang, takut ini, ya takut itu. Jadi nggak percaya sama dirinya sendiri, akhirnya nggak pede dan ini itu. Termasuk untuk memilih algoritma. Karena algoritma itu sendiri kan, nanti kalau misalnya aku tonton ini masuk ke algoritma teman aku jadi tahu loh aku senengannya ini. Memang begitu. Cara kerjanya begitu. Jadi kayak itu tuh bikin pola sendiri aja dulu di dalam diri, bentengin diri dulu. Membentengi diri sendiri dulu Benar, gitu menguatkan ya. dulu karakter kita masing-masing, baru deh Baru kita deh, gitu action ya. hidup in real life, in online life. In online live juga gitu ya. Apalagi ini Gen Z masalahnya sekarang udah juga mulai habis ini kan ada Gen Alpha ya. Gen Alpha ini juga lebih sepertinya akan mengkhawatirkan. Nih anakku Gen Alpha nih. Gen Dan emang Alpha. betul, emang harus bahasanya kata beda. Pak Denny tadi sepakat banget. Kita yang ngatur gitu kan. Jangan sampai HP orang tuanya dipegang sama Jangan, anak ya. Oke,
Oke, karena kalau perubahan seperti itu kan cepat sekali gitu ya, apalagi algoritma ini benar-benar beberapa detik aja bisa langsung mempengaruhi. Bisa terbentuk gitu. malah. Langsung terbentuk pola yang Iya, baru lagi. Jadi bahaya. bener banget kita harus membentengi diri sendiri dulu. Terus juga Pancasila, tolong ya teman-teman Gen Z jangan cuma dihafalkan saja gitu ya. Sebenarnya Pancasila itu kan kita udah belajar dari SD banget nih ya gitu. Dan ya. 3 yang lain jangan lupa kita punya Undang Dasar 45 referensinya ke sana kalau mau lihat aturan gitu kan. Kemudian jangan lupa juga kita punya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi nggak usah punya ide aneh-aneh. Misalnya oh kita negaranya ganti nih jadi ini Mengikut gitu kan. yang mana-mana oh, gitu oh. ya. Dan sepakat bahwa kita tuh bineka gitu kan. Kita itu beragam. Jangan sampai kita harus diseragamin gitu kan. Karena memang Indonesia itu dari lahirnya kita sepakat untuk jadi bangsa yang benar-benar majemuk, yang Bineka plural, Tunggal yang Ika. bineka Jangan tunggal ika. dianggap itu hanya objek ya Pak ya. Betul. Itu juga kita gitu. Jadi kan dia itu adalah kita. Oke. Bayangkan kalau negara kita sakit, ya bayangin kalau diri kita sakit kayak mana. Iya ya. Oh. Oke, baik. Berarti obrolan hari ini benar-benar sangat ngena nih ya Sobat Jis. Semoga sih harapannya dengan ada obrolan sore hari ini bisa membuka insight baru nih buat Sobat Jis di luar sana, entah itu yang Gen Z ataupun yang Gen Z sudah masuk ke fase-fase parenting nih ya, supaya lebih aware juga untuk generasi kedepannya gitu ya. Mungkin sebelum kita tutup segmen terakhir ini, karena kebetulan sudah terakhir saja nih ya. Iya, iya. Seru Sayang banget, nggak kerasa ya. Nggak kerasa ya, Ternyata pengennya- ngobrolin Gen Z ini seru, nggak habis-habis kayaknya idenya. Banyak yang bisa dieksplor Betul, gitu betul, Mbak ya. Zara. Tapi mungkin boleh dong dikasih closing statement gitu ya dari masing-masing buat atau mungkin sekalian pesan aja kali ya. Kalau closing statement kayaknya berat banget ya. Jadi mungkin pesan aja nih buat teman-teman Gen Z di rumah harus seperti apa ke depannya. Monggo silahkan. Buat Gen Z, kalian yang akan memimpin di bangsa ini ke depan, terutama di harapan kita di Indonesia Emas 2045, tetap semangat, andalkan diri kalian sendiri, tapi jangan lupa kalian punya 4 kekuatan super nih, super power. Kita punya Pancasila, Undang-Undang Dasar, kita punya NKRI, dan kita punya Bhinneka Tunggal Ika. Terus berharap pada Indonesia dan jangan menyerah. Oke, next dari Gen Z untuk Gen Z. Kita percaya sama kita sendiri, terutama generasi Z ya, untuk terus punya growth mindset, punya kepercayaan diri, percaya sama diri kita bahwa kita bisa menghadapi dunia ya, meskipun tidur siang dulu atau mie ayam dulu, Ngopi dulu atau ya. ngopi dulu. Jangan It's sampai okay. diatur algoritma pokoknya. Jangan mau disetir algoritma gitu Benar. ya. Oke, dari Coach Denny, waduh. Kalau dari saya, dari sisi pemerintahan nih, saya berharap yuk kita cintai, sayangi negara kita, NKRI ini, dengan cara mempelajari tentang pemerintahan. Kemudian ada 3 yang harus saya selalu ingatkan. Kita punya integritas, kita punya kecerdasan, dan kita punya energi. Kenapa integritas pertama, kecerdasan kedua? Karena kalau kita nggak punya integritas, kecerdasan kita menghancurkan negara ini. Betul. Makanya mudah-mudahan generasi Z, terutama Sobat Jis ini, itu punya integritas, kemudian kecerdasan, dan yuk kita energi kita positif buat membangun negara ini. Oke, baik. Nice. Penutup yang sangat nice gitu ya. Mantap lah ya. Saya bijaknya jam segini aja. Oh, gitu ya. Lagi kalau lewat Udah beda orang ya. Thank you banget ya Mbak Zara dan Sobat Jis yang udah dengerin kami Makasih ini. Sobat Jis. Baik, terima kasih banyak kepada Mbak Ayu, terus juga Coach Denny, makasih, dan Mbak juga Zara. Mr. Herman. Waduh, sudah berbagi pengalaman seru ini ya bersama Sobat Jis hari ini. Kita tunggu kedatangan berikutnya mungkin Amin. bersama teman-teman yang lain dengan topik-topik yang lebih Amin. seru lainnya. Siap. Baik, terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi. Sampai jumpa Sampai Sobat jumpa. Dadah Jis. Sobat Jis.